Halo teman-teman semua, saya Suyanti Witono, Kurikulum Coordinator dari Jenjang SPK BPK Penabur Jakarta. Hari ini saya mau memperkenalkan satu tools yang luar biasa yang bisa membantu Bapak Ibu guru semua untuk lebih ringan dalam pekerjaannya menyiapkan mungkin bahan ajar atau rubrik atau kuis atau aktivitas atau banyak hal lagi. Dan ini semua dibantu oleh AI yang mana kita juga tidak perlu membuat prompt-nya. Jadi ada satu tools yang sangat menarik dan tools ini adalah extension dari Google Chrome. Oke, tanpa berpanjang-panjang lama lagi, saya perkenalkan tools tersebut. Oke, ini namanya adalah Brisk Teaching, ya, BRISK, Brisk Teaching. Jadi cari saja di Google Chrome, buka dulu Google Chrome-nya, rekan-rekan semua, kemudian kita ketik briskteaching.com dan kita akan masuk ke halaman ini. Nah, seperti tadi saya sampaikan, Brisk Teaching ini adalah sebuah extension. Jadi dia sebuah tambahan untuk Google Chrome-nya kita. Dia bukan web page, dia bukan app, dia bukan sesuatu yang harus kita download, tapi kita harus install ini, kita harus masukkan ini ke dalam Google Chrome-nya kita sebagai extension. Oke, apa saja sih yang bisa dilakukan oleh Brisk Teaching ini? Kita lihat ke bawah dari web page ini. Jadi nanti kita akan muncul seperti menu seperti ini. Jadi Brisk akan bisa create something, membuat sesuatu, bisa memberikan feedback, bisa melihat atau menilai tulisan dan mengubah levelnya, dan juga bisa boost student activity atau bisa memberikan aktivitas dengan bantuan chatbot. Oke, kita lihat lagi. Nah, tadi pertama adalah create content. Jadi Brisk bisa membuat presentasi, quiz, lesson plan, dan lain sebagainya. Oh ya, maaf Bapak Ibu sekalian, saya terjemahkan dahulu halaman ini ke dalam bahasa Indonesia supaya Bapak Ibu lebih jelas. Oke, semua sudah mudah dengan Google sekarang langsung ditranslate sehingga Bapak Ibu dapat memahami dengan lebih jelas. Oke, yang pertama membuat konten tadi, yang kedua kita bisa memberikan feedback atau umpan balik terhadap mungkin tulisan siswa atau tulisan yang lain gitu ya, dan langsung dengan cepat kita juga bisa translate secara langsung dan bisa memilih standar yang kita pilih. Kita bisa periksa tulisan siswa juga. Lalu kita juga bisa mengubah level, misalnya ada satu artikel yang kita lihat dari berita misalnya, tapi kita mau itu disesuaikan dengan tingkat kelas anak kita. Misalnya tingkat kelas anak kita adalah kelas 2 SD, 3 SD, kita bisa ubah itu menjadi satu hal yang lebih simple, misalnya seperti itu. Atau kita bisa terjemahkan ke bahasa lain. Ya. Oke, dan boost activity atau meningkatkan aktivitas siswa ini, jadi akan ada sumber ada chatbot nanti ya yang bisa kita manfaatkan ketika siswa membuka halaman aktivitas ini dan mereka bisa dengan segera langsung berinteraksi dengan chatbot tersebut. Seperti itu kira-kira. Oke, kita kembali lagi ke halaman paling atas, ke halaman paling atas, dan kita akan klik button ini, tambah ke Chrome secara gratis. Ketika kita klik, dia akan membawa kita ke Chrome Web Store, ya, Chrome Web Store. Dan di sini nanti ada Add to Chrome untuk Bapak Ibu sekalian. Kalau untuk saya di sini karena saya sudah menginstall Brisk Teaching ini, sehingga dia muncul tulisannya Remove from Chrome. Oke, tinggal Add to Chrome. Kita tunggu prosesnya sampai selesai dan nanti dia akan muncul di extension. Ini extension, ya, yang bentuknya seperti puzzle. Ini extension, kita klik extension ini, kemudian ada Brisk Teaching, kita pin saja, kita klik pinnya sehingga berwarna seperti ini, supaya dia muncul di toolbar. Dan kita bisa dengan mudah mengakses kalau tiba-tiba dia hilang, gitu ya, karena kita sudah pin, dia muncul. Secara otomatis biasanya Brisk Teaching itu akan muncul di halaman web kita di bawah kanan, secara otomatis, tapi kadang-kadang dia tidak muncul seperti pada saat ini, dia tidak muncul ya, karena tidak ada yang bisa dikerjakan dengan halaman ini, seperti itu.
Oke, saya akan buka halaman baru, saya mau cari artikel yang kita nanti akan buat presentasi dari artikel tersebut, atau kita bisa buat kuis, atau kita bisa buat hal lainnya ya dari artikel tersebut. Atau kita juga bisa bikin rubrik dari apa yang kita buat. Oke, saya mau cari artikel tentang climate change misalnya. Oke, climate change. Saya mau cari artikel yang apa ya? Ini deh. Oke, ini artikel dalam bahasa Inggris. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian bisa mengklik titik 3 di atas ini untuk mentranslate, ya, mentranslate ke bahasa lainnya. Coba saya cek dulu, artikelnya lumayan panjang. Oke, lumayan ya. Nah, ini sebentar, atau saya mencari artikel dari National Geographic. Oke, ini aja ya. What are the effects of global warming dari National Geographic? Apa saja boleh sih Bapak Ibu sekalian, nggak masalah ya. Cuma saya mau mencari yang banyak kata-katanya aja gitu ya. Ini banyak kata-katanya sehingga nanti ketika saya create menu itu sudah ada. Oke. Sebentar ya Bapak Ibu sekalian. Nah, begitu kita kembali saja. Kita cari yang lain. Oke, misalnya ini aja ya, Global Warming 101. Apa saja boleh sih Bapak Ibu sekalian ya, tidak masalah. Nah, ini kebetulan satu artikel yang cukup panjang. Nah, muncul seperti saya katakan tadi, muncul si BRIS di bawah. Ya, Bapak Ibu sekalian, muncul icon BRIS di bawah sini. Saya akan klik create. Oh, ini juga Bapak Ibu bisa ubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia dengan cara klik 3 titik di sini, kemudian nanti ubah language and region-nya, lalu Bapak Ibu mau mengubah menjadi bahasa Indonesia silahkan. Oke, saya akan tetap dalam bahasa Inggris ya Bapak Ibu sekalian, supaya lebih mudah. Jadi saya mau membuat presentasi misalnya dari artikel ini. Nah, ini dalam bahasa Inggris ya, Bapak Ibu ya. Saya mau ubah langsung ke bahasa Indonesia. Misalnya. Oops, sorry. Oke, benar. Saya mau dalam bahasa Indonesia. Nah, ini ada template-nya. Oke, mau bentuk yang bagaimana gitu ya. Saya tetap biarkan saja seperti itu. Ini saya mau sesuaikan untuk siswa kelas 8 misalnya ya. Atau mau siswa kelas berapapun silakan Bapak Ibu ubah di sini, lalu slide-nya mau berapa, saya mau sebanyak-banyaknya. Saya mau pakai gambar gitu ya, ini tetap. Lalu tinggal klik button Breeze It ini ya. Saya klik buttonnya. Lalu saya tinggal tunggu. Tinggal tunggu saja supaya sampai slide-nya semua selesai. Saya bisa ambil kopi dulu, bisa makan cookie dulu gitu ya, santai-santai ngobrol dulu dengan teman-teman yang lain gitu sambil menunggu si Breeze menyelesaikan presentasinya. Lihat Bapak Ibu sekalian sudah dalam bahasa Indonesia ya. Langsung dalam bahasa Indonesia. Dari artikel tadi disarikan dibuat presentasi dalam bahasa Indonesia, saya tidak melakukan apa-apa gitu ya. Termasuk ada gambar, ada grafik yang ditambahkan. Tadi di artikel tadi tidak ada grafik, tapi di sini langsung ditambahkan seperti itu. Ya, bisa lihat tangan saya di atas, saya nggak ngapa-ngapain, nggak ada yang bantuin saya juga. Ini bot yang melakukannya. Silakan Bapak Ibu sekalian juga mencoba.
supaya bisa melihat apa sih manfaat dari BRIS ini dan bagaimana wow-nya BRIS teaching ini. Seperti itu. Oke, sambil nunggu saya mau ganti judulnya aja. Saya mau ganti judulnya menjadi global warming tadi kelas 8 gitu ya. Ups. Kelas 8. Oke. Dan ini pasti secara default ada di drive-nya kita. Ada di drive-nya kita yang sudah terhubung dengan Google account-nya kita. Jadi tinggal nanti kalau mau dipindahkan, silakan tinggal dipindahkan ke, mungkin kita mau arrange itu menjadi satu folder gitu, ini untuk kelas 8, kelas 7 gitu ya, kita mau ubah itu semua, silakan banget. Gitu. Nanti seterusnya tinggal kita bisa presentasikan atau kita bisa share ke Google Classroom seperti biasa. Oke, Bapak Ibu, sudah selesai ya, sudah selesai 20 slide dengan semua gambar, semua aktivitas. Kita nanti juga bisa ubah background-nya kalau nggak suka dengan background ini ya. Nah, sekarang saya mau kasih tunjuk lagi satu hal yang sangat menarik. Ini saya mau klik namanya Bussit gitu ya. Kita lihat dengan Bussit ini kita bisa menambahkan satu aktivitas lagi dari presentasi tadi sebelum kita share ke Google Classroom-nya siswa ya, kita tambahkan satu aktivitas lagi, kemudian di aktivitas itu si siswa akan berinteraksi dengan chatbot. Wow, luar biasa ya. Nah, kita lihat di sini ada beberapa aktivitas yang bisa kita lakukan. Ini write sama reflect masih dalam tahap pengembangan, belum ada isinya. Tapi assess sama engage sudah bisa. Jadi assess itu kalau kita mau menguji atau mau melihat siswa gitu ya, seberapa ngertinya dia. Kita bisa yang selama pelajaran kita bisa pakai pulse check. Jadi nanti di slide-slide tertentu akan muncul pertanyaannya dari si chatbot dan siswa bisa jawab, atau exit ticket di akhir dari pelajaran. Oke, atau kita mau engage, jadi sambil pelajaran itu berlangsung, nanti di bagian kanan itu ada kayak kolom untuk kita chatting sama si bot. Bisa kita mau yang mana nih? Kita mau yang ini, lesson hook, atau kita mau bikin karakter chat. Kalau karakter chat itu, ini untuk pelajaran bahasa bagus banget ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kalau kita punya artikel, terus kita boost pakai ini, jadi kita kayak seakan akan bercakap-cakap dengan si karakter yang lain lewat si bot ini. Gitu. Oke, misalnya kita mau debate deh ya. Nah, global warming kan, kita mau bikin aktivitasnya debate. Debat ya, Bapak Ibu sekalian, kita mau debat. Oke. Ini kita bisa ubah tadi kembali bahasanya kalau kita mau jadi bahasa Indonesia. Kemudian tadi kelas 8 ya Bapak Ibu sekalian ya, kita ubah lalu kita create activity. Nah, secara otomatis BRIS akan membuatkan learning objective atau tujuan pembelajaran atau tujuan aktivitas ini basically, dan role si chatbotnya. Kita nggak usah bikin prompt-nya. Ya Bapak Ibu, mungkin pakai Gemini, pakai ChatGPT, kita harus define atau kita harus merumuskan prompt itu. Anda atau si bot itu akan berperan sebagai apa, bla 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 bla, seperti itu ya. Nah kalau ini udah langsung dibuatkan oleh BRIS. I'm not doing anything, saya nggak bikin apa-apa. Oke, langsung dibuatkan, Anda dapat debat interaktif untuk ajak siswa berdebat tentang perubahan iklim dan lain sebagainya. Oke, mari kita preview apa yang terlihat. By the way, tadi role tadi dan tujuan pembelajaran tadi kita bisa ubah, kita bisa ganti. Ya, kalau kita mau kita bisa ganti. Oke. Nah, ini kira-kira nanti ketika siswa melihat slide ini, di samping kanan itu akan ada pertanyaannya. Ya, kita akan coba, let's go. Si bot mulai typing. Oke, ini modelannya debat ya, Bapak Ibu. Dia akan ngajak kita berdebat. Si bot ini akan ngajak siswa berdebat. Kamu mau ngambil sisi yang mana dalam debat ini? Oke, sisi yang positif atau sisi yang negatif? Mari kita ngambil sisi negatif. Misalnya. Nanti botnya akan, oke, kamu sisi negatif, menarik, kenapa? Nah, kenapa? Gitu kan. Kenapa nggak seserius-serius katakan orang? Coba. Nanti siswa akan menjawab dan seterusnya selama pembelajaran. Dan ini akan muncul di slide nomor 18 kalau kita lihat ya. Slide nomor 18 akan ada debatnya setelah siswa itu belajar. Seperti itu. How to share, bagaimana kita bagikan ini ke siswa ya. Oke, kita share with student, ada tombol di sana. Lalu ini mau kita bikin kelas baru misalnya, silakan kita buat kelas baru. Ini kelas 8. Oke, kita add.
Lalu kita minta siswa itu harus masuk secara email, lewat Gmail, Google atau email lainnya, dan dia bisa lihat filenya. Ya, oke. Dan jangan lupa filenya itu di-set dulu untuk dia bisa melihat filenya. Bapak Ibu sekalian jangan lupa ya, semua file Google ini kan semua share ini masih di lock, private only to me. Ini diubah ya Bapak Ibu sekalian, ini kita ubah menjadi misalnya kita buka untuk anyone with the link. Gitu ya Bapak Ibu. Ya, semua bisa viewer. Anyone with the link viewer aja ya, jangan editor ya, supaya nggak ribet. Oke, kemudian kita share, dan muncullah link di sini yang bisa kita bagikan kepada siswa. Jadi kita bisa copy link ini, masukkan ke Google Classroom, atau kita berikan kepada atau di grup orang tua, di grup siswa kita bisa bagikan supaya mereka bisa akses aktivitas ini dan mereka bisa melakukan ini mungkin di rumah. Nggak usah dilakukan di sekolah, dilakukan di rumah, besoknya kita bahas waktu di kelas. Gitu ya. Oke. Itu satu Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi dari artikel ini kita bisa bikin banyak hal. Teman-teman tidak harus global warming, and then di sini sudah ada tulisannya ya, BRIS is free forever. Oke, dia ada yang plan untuk school and district, tapi untuk yang free pun sudah sangat baik. Ya, kita nggak perlu. Oke, dari sini, dari artikel yang tadi masih sama, artikel yang sama kita bisa bikin kuis, bisa bikin resource, bisa bikin rubrik, bisa bikin apapun. Ya, Bapak Ibu sekalian, keren banget nggak sih? Ya. Oke, satu lagi yang saya mau bagikan, nanti silakan di-explore, silakan dicoba-coba ya semua feature dari BRIS ini. Satu lagi saya mau bagikan yaitu YouTube. Oke, tadi adalah artikel online. Ini bisa juga buat presentasi ya Bapak Ibu sekalian. Tadi saya bilang kalau presentasi yang mau diubah silakan gitu ya. Presentasinya tiba-tiba mau diganti itu presentasi kita, terus kita mau buat resources, kita mau buat kuis, kita mau buat sertifikat, itu bisa banget. Oke, saya akan coba masuk ke YouTube, salah satu ke video YouTube, kemudian kita masuk video apa ya? Sintesis boleh deh, yuk kita ke fotosintesis ini ya. Nah, di video fotosintesis atau pokoknya video apapun lah ya, video YouTube gitu ya. Ini juga ada si BRIS loh, teman-teman, gitu kan. Kalau mau nonton film mungkin ya kita bikin film juga nggak apa-apa, bikin satu film tertentu, mungkin pelajaran bahasa, satu film atau satu short video, and then ada BRIS-nya, kita juga bisa klik tombol BRIS ini. Kita bisa buat sesuatu di sana, kita create, misalnya kita mau buat resource, kita mau buat kuis, kita mau buat apa. Nah, untuk ini saya mau buat resource nih ya, Bapak Ibu sekalian. Saya mau buat resource dalam bahasa Indonesia. Videonya dalam bahasa Inggris ya. Videonya, audionya ini tidak terdengar, tapi ini dalam bahasa Inggris ya, Bapak Ibu. Oke, ini saya mau buat untuk kelas 10 dan dalam bahasa Indonesia. Nah, saya klik BRIS it. Tunggu lagi, ngobrol-ngobrol dulu, ngopi-ngopi dulu gitu ya, kita tunggu lagi dan dia langsung ke Gdoc, Google Docs, yang Google Docs ini tuh ada langsung tersimpan dalam Google Drive-nya kita. Gitu ya Bapak Ibu, ini agak lama sedikit karena dia butuh translate, tadi saya coba dengan bahasa Inggris langsung muncul gitu ya, tapi tenang saja, kita nggak usah khawatir, kita tungguin aja. Oke, saya nggak ngapa-ngapain, again, tangan saya di atas, saya tidak melakukan apa-apa, saya cuma nunggu-nunggu aja, dan dia akan yang mengetikkan untuk kita. Oke. Kita tunggu. Butuh waktu ya, untuk botnya bekerja. Oke. Nah, mulai ya. Sudah langsung mulai di-translate. Kalau Bapak Ibu ternyata lupa nih untuk mengubah bahasanya ada tetap dalam bahasa Inggris. Nanti setelah itu kita bisa boost untuk kita translate. Nanti saya tunjukkan. Ini kan dalam bahasa Indonesia, saya bisa translate dalam bahasa Inggris setelah resource-nya atau artikelnya selesai. Sampai kesimpulan sudah selesai. Oke. Cepat ya Bapak Ibu ya, nggak nyampe 5 menit. Oke, lihat di sini kita bisa untuk ubah lagi menjadi translate atau kita mau add on
Jadi ini kalau ubah, saya mau add on ya, Bapak Ibu sekalian saya mau add on untuk bahasa Inggris. Translate the resource above into English, saya breeze it lagi, jadi nanti bilingual nih ya, di bawahnya ada bahasa Inggrisnya. Nah, itu dia. Oke kan, oke banget kan? Dan sama tetap seperti tadi, dari artikel ini atau dari Google Doc ini, saya langsung mau boost juga bisa. Ya, ini saya mau langsung boost. Itu bisa banget. Dan tadi boostnya itu bisa kita bikin karakter, bikin apa, terserah. Oke, coba ya Bapak Ibu, saya mau kembali ke video fotosintesis tadi. Kemudian saya klik kembali YouTube videonya, dan di sini yang saya mau boostnya langsung di sini aja deh. Saya nggak mau di yang resources, saya mau langsung di sini. Boostnya sih boleh juga dari YouTube videonya langsung bisa. Dari artikelnya langsung juga bisa. Ya, jadi tadi boost saya mau bikin apa ya sekarang ya? Saya mau bikin mungkin hook untuk grab student attention. Oke. Ini language-nya tetap bahasa Indonesia ya. Ini kelasnya saya ganti kelas 10. Tadi YouTube sendiri, YouTube itu sudah bisa ditranslate Bapak Ibu, sudah ada closed caption-nya dan kita bisa langsung auto translate ke bahasa Indonesia. Jadi kalau nanti khawatir siswa-siswinya nggak ngerti misalnya, nah itu bisa langsung. Saya contohkan dulu ya Bapak Ibu sekalian ya. Saya contohkan dulu, di sini ada closed caption, sisi, sama ada setting. Kita ke setting dulu. Ini sisinya bentar saya nyalakan. Dan ini karena tadi saya udah lakukan translation ya sebentar. Nah, ini secara otomatis biasanya dia English, secara otomatis. Kemudian saya bisa klik auto translate dan saya bisa pilih dari mungkin puluhan bahasa yang ada di sana, mungkin ratusan. Saya bisa pilih mau diubah ke bahasa apa. Ya, saya ubah ke bahasa Indonesia untuk video ini. Kemudian saya breeze it tadi ya, sudah saya breeze it. Untuk saya klik activity-nya, lalu tunggu untuk tujuan pembelajaran dan role yang saya mau berikan. Biar nggak berat, saya pause dulu. Oke, kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Kita tadi saya katakan kita bisa ubah yang ada di sini. Ya, nanti kalau sudah muncul kita bisa ubah. Kalau kita tidak terlalu suka, kita bisa hapus, kita bisa ubah sedikit, kita bisa doing sesuatu. Yang role juga kita bisa melakukan sesuatu. Oke. Agak sedikit lama. Sebentar ya Bapak Ibu, saya ulang lagi dari sini. Oke, kembali saya mau silakan dicoba-coba dengan yang lain-lain ya, dengan tools yang lain, dengan button yang lain, Bapak Ibu bisa kreatif untuk melakukan banyak hal, bisa bikin rubrik juga, bisa bikin apapun juga. Sambil nunggu saya bikin rubrik deh. Dari yang tadi ini ya, saya mau, ini kan hasil breeze it kan, tapi hasil breeze it pun saya bisa breeze it lagi gitu ya, saya bisa lakukan sesuatu lagi gitu. Saya mau create rubrik dari sini. Nah, ini rubriknya mau tentang apa? Nah, ini kalau ini kita harus agak spesifik, misalnya kita mau siswa menggambar sel besar. Sorry, ini fotosintesis ya. Membuat diagram atau gambar atau poster mengenai proses fotosintesis. Misalnya seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Point scale-nya berapa bisa diubah, and then kelas berapa bisa diubah, rubriknya mau dalam bahasa apa, kita preset lagi. Biarkan dia bekerja, yang ini belum mulai juga. Oke, kita mulai dari sini dulu ya.
Nah, ini tadi di atas, kalau Bapak Ibu lihat sekalian, di atas itu tadi si artikelnya. Kemudian saya buat untuk penilaian diagram, gambar, poster, proses fotosintesis. Inilah rubrik yang ada. Begitu. Sudah langsung sekalian di Google Doc yang sama. Nah, habis ini mau di-boost it lagi juga bisa, gitu. Mau dilanjutin lagi juga bisa, ya. Nah, ini agak nyangkut ya Bapak Ibu sekalian ya. Abandon this activity. Oke. Kita coba lagi. Oke, ada error. Mohon maaf. Mari kita coba ulang. Semoga kali ini berhasil. Oh, masih tetap error. Baiklah. Mungkin agak sulit ya kalau dari video, tapi kira-kira seperti itu. Ya, kita bisa melakukan itu. Mungkin saya mau buat ini tentang, saya mau dia exit ticket aja ya, semoga bisa. Tetap error. Oke, baik. Mungkin lebih baik dari sini, ya dari sini kita pindah ke resources atau kita pindah ke presentasi, baru kita boost ya. Dari sini kita bisa boost student activity-nya dan kita misalnya mau buat exit ticket. Lebih mudah dan lebih cepat. Nah, oke, lebih mudah dan lebih cepat. Terus role-nya kita kasih peran untuk si chatbot. Dia ngapain sih chatbot itu? Dan kita coba preview ya, kita tetap preview dan kita coba interaksi dengan botnya, benar nggak sih botnya? Gitu kan, takutnya botnya salah gitu. Oke. Nah, bisakah kamu gambarkan minimal 3 komponen utama yang tidak terlibat dalam fotosintesis? Siswa akan menjawab. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian, kemudian share-nya tetap sama ya, caranya tetap sama. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu silakan mengeksplor, mencoba lagi dengan banyak tools yang ada. Oke, terima kasih telah melihat atau menonton video ini sampai habis. Kiranya bisa membantu Bapak Ibu sekalian, tools ini juga bisa membantu Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas sebagai guru. Sampai jumpa.